Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andika Rafika Ningsih, mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, program studi pendidikan agama Islam, yang mana saat ini saya berada di kelas 4A reguler. Video ini berjudul Rambu-rambu Desain Pembelajaran. Dalam mata kuliah ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Hamzah SAG MAG, yang mana beliau adalah dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini. Desain pembelajaran. Nah, apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Menurut Syaiful Sagala, desain pembelajaran adalah pengembangan pengajaran sistematik yang dapat digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Untuk menyusun desain program pembelajaran yang baik, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan dan sumber yang ada harus jelas sebelum desain tersebut kita susun. Yang kedua, masing-masing komponen dalam desain pembelajaran harus saling membantu, berhubungan, dan saling bergantungan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, proses yang ditempuh memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap kemajuan. Yang keempat, proses desain bersifat berulang-ulang dan saling berinteraksi. Yang kelima, desain pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat sejalan dengan kegiatan lainnya. Yang keenam, tidak satupun komponen atau prosedur dapat berubah tanpa menimbulkan pengaruh terhadap komponen atau prosedur lainnya. Yang ketujuh, koordinasikan kebutuhan seperti tenaga, biaya, waktu, fasilitas, dan peralatan untuk melaksanakan desain pengajaran. Yang kedelapan, yaitu nilailah hasil belajar peserta didik berdasarkan tujuan. Hasilnya untuk mengisi dan menilai setiap fase dari rencana yang memerlukan penyempurnaan. Dalam desain program pembelajaran, langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama yaitu adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar. Dan yang keempat, memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai. Yang kelima, memilih dan memanfaatkan sumber belajar. Perencanaan pembelajaran dibuat bukan hanya sebagai pelengkap administrasi, namun disusun sebagai bagian dari integral dari proses pekerjaan profesional seorang guru sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan perencanaan pembelajaran merupakan suatu keharusan karena didorong oleh kebutuhan agar pelaksanaan pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran meliputi yang pertama yaitu signifikansi. Signifikansi adalah perencanaan pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi perencanaan pembelajaran bukan sebagai pelengkap saja, tetapi hendaknya guru harus berpedoman pada perencanaan yang telah disusun. Yang kedua yaitu relevan. Nilai relevan dalam perencanaan adalah perencanaan yang kita susun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Kesesuaian internal adalah perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kesesuaian eksternal adalah perencanaan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena perencanaan pembelajaran pada hakikatnya disusun untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kepastian.
Kepastian itu bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran tidak lagi memuat alternatif-alternatif yang bisa dipilih, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Yang keempat yaitu adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Perencanaan pembelajaran disusun untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Dengan demikian, perencanaan itu dapat digunakan oleh setiap orang yang akan menggunakannya. Yang kelima yaitu kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Sebaliknya, apabila perencanaan yang rumit dan sulit untuk diimplementasikan tidak akan berfungsi sebagai pedoman untuk guru dalam pengelolaan pembelajaran. Yang keenam yaitu prediktif. Perencanaan pembelajaran yang baik itu harus memiliki daya ramal yang kuat, atau perencanaan itu dapat menggambarkan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi hal itu sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian akan mudah bagi kita seorang guru untuk mengantisipasinya. Baiklah teman-teman, demikianlah video rambu-rambu desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang telah saya paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akan mengajak kepada teman-teman semua dimanapun berada yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 dan S2, teman-teman bisa bergabung di Kampus Hijau Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, yang mana di kampus ini memiliki 3 program pendidikan. Yang S1 yaitu yang pertama program pendidikan agama Islam, yang kedua program pendidikan Islam anak usia dini, yang ketiga yaitu program pendidikan hukum ekonomi syariah. Untuk S2 ada satu program studi yaitu pendidikan agama Islam. Untuk info lebih lanjut teman-teman bisa follow akun media sosial yang ada di sini atau bisa langsung dapat ke kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam di alamat yang ada di sini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.